Ahibati fillah, bagaimana cara mengenal Allah? Kalau kiranya selama ini kita beribadah memang ya kurang mengenal. Tak kenal maka tak sayang. Kadang-kala kita juga kurang yakin dengan agama kita ini. Sehingga kalau kita melihat munculnya orang-orang yang Islamophobia, yang takut sama Islam itu sendiri. Yang berpandangan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang bengis, yang tidak memiliki kasih sayang. Padahal Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Padahal agama yang diridhoi Allah cuma Islam. Kok bisa kayak gitu Islam? Padahal Allah memulai Qur'annya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita perlu cara atau tips-tips untuk mengenal Allah. Sehingga Muslim gak takut sama agamanya sendiri. Kemarin ada pertanyaan seorang Muslim yang akhirnya gak percaya sama Allah SWT. Kenapa? Karena dia mengatakan ketika aku susah Allah gak hadir. Dia kecewa sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, engkau gak kenal sama Allah. Tadi sebagian orang beranggapan nikmat Allah itu cuma makanan, cuma minuman. Hanya itu nikmat yang Allah berikan. Engkau benar-benar gak kenal Allah. Makanya nanti dia jadi benci. Karena gak kenal dia. Maka bagaimana kita mengenal Allah Azza wa Jalla? Allah sudah mengenalkan dirinya kepada kita. Allah telah menurunkan Al-Quranul Karim. Allah telah menciptakan alam semesta ini. Di surat Al-A'raf ayat 185 Allah berfirman. Nah, surat Al-A'raf ayat 185. Surat 85. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang mereka percayai? itu jamaah. Orang-orang yang mendustakan keberadaan Allah. Orang-orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk. Apakah mereka nggak ngelihat? Apa yang perlu dilihat? Apa yang perlu diperhatikan? Tuh, kerajaan langit. Lihatlah langit. Yang sekarang manusia katanya berangkat, NASA berangkat ke sana, berangkat ke planet ini, berangkat ke bulan, kemana lah mereka. Coba perhatikan. Kita melihat ada mentari yang terbit kemudian tenggelam. Ada bulan yang dari kecil seperti sabit lalu menjadi bulat kemudian dia kembali kepada sabit pula kemudian pergi. Planet-planet, gugusan bintang. Yang begitu dahsyatnya. Engkau gak ngelihat. Tanpa ada tiang yang menyanggah. Bumi. Engkau lihat kerajaan bumi ini. Di situ ada gempa, di sini ada hujan, di situ ada banjir, di situ ada yang Allah tumbuhkan, di situ ada tempat-tempat yang indah, ada pantai, ada gunung, ada taman. Ciptaan-ciptaan Allah. Engkau gak ngelihat. Dirimu sendiri ciptaan Allah. Pernahkah kita memperhatikan diri kita? Ini apalagi para dokter. Yang dia suka mengkaji tentang diri manusia. Subhanallah. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah.
Terus engkau kalau udah dikasih kayak gitu, kasih informasi agar merenungkan ciptaan Allah SWT. Tapi nggak mau tahu. Subhanallah. Hidayah Allah Azza wa Jalla. Maka kita harus bersyukur ya. Yang mendapatkan hidayah, tinggal sekarang bagaimana pengetahuan kita tentang Allah nih sampai kepada keyakinan. Yakin. Dengan memperhatikan ciptaan-ciptaannya. Di musim hujan nih, anak kadang-kala pagi kalau ke masjid sudah mulai melihat laron. Kadang-kala kita melihat serangga-serangga di lampu rumah kita. Engkau yang punya ayam, engkau yang punya kambing, engkau yang punya kucing, kau akan lihat tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Siapa yang menciptakan? Siapa yang bikin warna kucing itu jadi warna-warni? Engkau yang punya ikan di rumah, di akuarium. Siapa yang menciptakan? Subhanallah. Andai kata disuruh seluruh penduduk bumi ini untuk mewarnai itu ikan, nggak akan mampu mereka mewarnai.